bahwa melayani Tuhan merupakan sebuah sukacita. Dan saya mulai menemukan kebahagiaan yang sebelumnya saya tidak pernah temukan. Justru ketika melayani Tuhan ada sukacita melimpah, ada kebahagiaan yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tetapi kebahagiaan akhirnya yang saya temukan tidak ditentukan oleh kesulitan dan masalah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau share, mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan tentang satu hal yang saya pikir ini penting. Karena begini bahwa mengetahui sesuatu akan terjadi, sekali lagi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengetahui sesuatu akan terjadi ternyata tidak banyak menolong kita. Saudara boleh mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi saya mau bilang begini, satu saat pengetahuan kita nggak akan tolong banyak kita. Pengetahuan kita tidak akan menolong kita, percayalah. Ada pepatah yang bilang begini, saudara ingat pepatah yang bilang begini, sedia payung sebelum hujan. Saudara tahu apa artinya pepatah itu? Sedia payung sebelum hujan. Ya? Mengetahui sebentar akan turun hujan, ternyata nggak tolong banyak kita. Kita orang Indonesia paling tahu lah sebentar, kalau cuacanya sudah begini kita tahu sebentar pasti akan turun hujan. Dan banyak kali kita nggak salah. Tapi saya mau bilang ini, sekedar mengetahui sebentar akan turun hujan nggak akan menolong banyak kita. Apa yang bisa menolong kita? Peribahasa ini menolong kita. Dia kasih tahu buat kita begini, bahwa sedia payung sebelum hujan. Sekali lagi, sekedar tahu akan turun hujan itu tidak akan menolong kita. Karena kebanyakan orang akhirnya begini, udah tahu mendung, udah tahu petir, guntur, udah tahu anginnya udah kenceng, tapi kita nekat jalan terus. Saya percaya begini, di tengah jalan pasti kita akan basah kuyup. Kalau hujan turun kita pasti akan basah kuyup. Karena gini loh, pengetahuan itu nggak akan menolong kita. Apa yang menolong kita? Ya, persiapan. Sekedar mengetahui nggak akan menolong banyak kita sampai kita melakukan sesuatu, sampai kita mulai mempersiapkan diri kita. Supaya begini, kalau hujan turun bagaimana caranya supaya kita nggak basah kuyup. Yang naik motor siapkanlah jas hujan. Yang jalan kaki siapkanlah payung. Supaya begini, kalau hujan turun, kapanpun hujan turun, dimanapun hujan turun, kita nggak akan basah kuyup. Mengetahui sesuatu akan terjadi tidak menolong kita sampai kita melakukan persiapan. Kita tahu hari-hari ini bahwa Tuhan sudah hampir datang. Tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita menunjukkan bahwa Tuhan sudah hampir datang. Kedatangannya sudah dekat sekali. Tapi sekali lagi begini, cuma sekedar mengetahui Tuhan sudah hampir datang tidak akan menolong banyak kita. Kita tahu apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dia bilang begini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saya percaya begini, kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kalau kita sedang ada di hari-hari terakhir, itu artinya begini, bahwa kita akan menghadapi masa-masa sukar. Sekedar mengetahui bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir, sekedar mengetahui bahwa kita akan menghadapi masa yang sukar, percayalah itu tidak akan menolong banyak kita sampai kita mulai lakukan persiapan. Pertanyaannya akhirnya begini, persiapan apa yang bisa kita lakukan kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah hampir datang? Persiapan apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu begini, sekarang waktunya sudah dekat, sekarang ini masa yang sukar. Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Satu aja yang saya mau kasih tahu buat setiap kita. Persiapan terbaik yang bisa kita lakukan, kalau kita tahu bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir, kalau kita tahu bahwa kita sedang ada di masa yang sukar, persiapan terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertumbuh. Saya percaya begini, kalau kita bertumbuh, apapun yang kita akan hadapi, kita akan bisa hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kenapa banyak kali kita takut, kenapa banyak kali kita begitu khawatir, kenapa kadang-kala kita jadi panik, kenapa kita kadang-kadang kehilangan akal ketika kita menghadapi masa yang sukar dalam kehidupan kita. Karena jangan-jangan kita belum bertumbuh. Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus bertumbuh? Saya percaya begini, kalau kita bertumbuh itu akan menolong banyak kita. Ada satu ayat yang saya mau ajak untuk kita baca.
pagi hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-32. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Oke, kita lihat di screen di depan saudara. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada. Perhatikan firman Tuhan bilang begini, bahwa Yesus menggambarkan, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-31, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai benih. Dia menggambarkan kerajaannya sebagai benih. Benih biji sesawi. Dan dia bilang dalam ayat yang ke-32 begini, benih biji sesawi itu memang yang paling kecil. Dari semua jenis benih, dia itu yang paling kecil. Dia itu kecil katanya. Kalau kita jadi benih itu, mungkin kita agak pesimis, mungkin kita agak underestimate ngelihat hidup kita. Kenapa? Karena kecil. Berapa banyak antara kita, kadangkala kita kehilangan fokus, kehilangan orientasi kita yang sebenarnya. Karena kehidupan ini cuma bicara soal orientasi. Kalau orientasi kita benar, hidup kita pasti benar. Kalau fokus kita benar, hidup kita pasti benar. Mungkin kadangkala kita menghadapi masalah, kesulitan dalam kehidupan adalah jangan-jangan begini, kita kehilangan orientasi yang sebenarnya, kita kehilangan fokus kita yang sebenarnya. Alkitab bilang begini, benih itu memang yang paling kecil. Tapi fokusnya jangan kepada benih yang kecil. Harusnya orientasinya bukan kepada benih yang kecil. Ayat ini mau bilang begini, walaupun benih itu kecil, kalimat berikutnya bilang apa? Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh. Ayat ini, fokus ayat ini adalah kalimat ini. Apabila sudah tumbuh. Dia akan jadi sesuatu yang besar. Percayalah, benih yang kecil itu akan jadi sesuatu yang besar kalau dia tumbuh. Dan kalau dia tumbuh, dia jadi besar, dan saya percaya begini. Kalau dia jadi besar, dia siap menghadapi hal-hal yang besar. Waktu dia kecil, dia nggak siap menghadapi hal-hal besar. Dia nggak siap menghadapi tantangan besar. Dia nggak siap menghadapi kesulitan besar. Karena dia kecil. Tetapi kalau dia tumbuh, dia akan jadi sesuatu yang besar. Dan Alkitab katakan bilang apa? Menjadi pohon, bahkan dia menjadi yang lebih besar daripada jenis sayuran yang lain. Dan kemudian dia bilang begini, ada banyak burung-burung di udara yang bisa bersarang. Ada banyak kehidupan yang bisa dinaungi. Kenapa kadang-kadang kita seringkala menghadapi kesulitan dan masalah dalam kehidupan? Jangan-jangan ini karena kita belum bertumbuh. Penting buat setiap orang percaya bertumbuh. Bertumbuh menjadi lebih dewasa. Saya punya 13 anak, 1 anak kandung dan 12 anak asuh saya di rumah. Ada 1 anak dari NTT, ada yang dari NTT sini? Iya, Pak Samuel, dari NTT. Itu waktu dia datang umur 5 tahun saudara, datang dengan kondisi gizi buruk. Waktu dia umur 12 tahun, beratnya itu mungkin cuma sekitar 20-an kilo. Dan satu saat saya beli beras, dan saya bilang sama dia, namanya Yan. Yan, kamu bisa tolong papi? Bisa papi. Apa yang saya mesti bikin? Yan, itu di depan itu ada beras 25 kilo. Kamu bisa tolong papi bawa ke dapur, taruh di dapur. Dia bilang, siap papi. Dia pergi ke depan, dia coba angkat itu karung beras 25 kilo. Dia coba angkat dengan semua kekuatannya, dia coba angkat. Tidak terangkat karung berasnya. Cuma 25 kilo, bagaimana mau keangkat? Dia beratnya cuma 20 kilo, beras yang diangkat 25 kilo. Dia coba, sampai keringat udah mulai mengucur di jidatnya. Dia coba angkat, nggak bergeser.
Tiba-tiba muncul idenya. Ah, ditarik aja gitu. Dia tarik gitu. Saya bilang jangan ditarik, Yan. Nanti kalau karungnya robek, berasnya berhamburan. Kamu harus angkat. Kamu kan anak Timor sejati. Anak Timor itu kuat, saya bilang masa kalah gitu kan. Ayo anak Timor makannya banyak, tenaganya harus kuat. Kamu jangan makannya aja yang banyak, tenaganya nggak ada. Dia coba angkat, nggak keangkat saudara. Dia nyerah akhirnya, nggak bisa papi. Saya bilang, Yan cuma 25 kilo, kamu nggak kuat. Ini lihat papi angkat nih. Saya angkat dengan 2 tangan saya bawa ke dapur. Papi bisa, papi juga nggak besar Yan, papi cuma kurus begini juga. Nggak tinggi papi, nggak gemuk. Tapi bisa ngangkat ini, kamu masa nggak bisa malu-maluin aja. Kalau ada orang Timur nanti malu orang Timur. Cuma makannya aja yang banyak, tenaganya nggak ada. Dia geleng-geleng kepala sambil senyum-senyum. Saya tanya gini, Yan kenapa kamu nggak sanggup angkat beras ini Yan? Ya Yan kan masih kecil papi. Kecil apanya, kamu 12 tahun masa kamu nggak kuat angkat ini? Kamu tahu Yan kenapa kamu nggak kuat? Karena otot kamu tuh masih ototnya anak-anak. Ototnya papi, walaupun papi kurus, ototnya papi itu udah dewasa. Kenapa kita harus bertumbuh? Dengar baik-baik pesan firman Tuhan. Kenapa kita harus bertumbuh? Karena kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita tetap kanak-kanak, dengar baik-baik, tidak banyak hal yang kita bisa pikul dalam kehidupan. Cuma orang yang bertumbuh yang bisa memikul banyak hal dalam kehidupan. Padahal kenyataannya begini, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus kita pikul. Bayangkan kalau banyak hal yang kita harus pikul dalam kehidupan, tetapi kita nggak pernah bertumbuh, kita terus dalam keadaan sebagai anak-anak. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan? Alkitab bilang masa-masa yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Bagaimana kita bisa menghadapi masa yang sukar? Kalau kita masih terus kanak-kanak, kalau kita nggak bertumbuh, percayalah begini, buat anak-anak terlalu banyak hal yang berat buat mereka. Bahkan bangun pagi aja berat banget. Belajar berat banget. Makan cuma itu lagi berat banget buat mereka. Ada banyak hal yang bikin anak-anak mengeluh. Dan saya pikir begini, kalau kita terus mengeluh dalam kehidupan, jangan-jangan kita belum bertumbuh. Karena akhirnya begini, bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu keputusan kita. Tidak semua orang tua ternyata dewasa. Tidak semua orang yang umurnya udah banyak itu ternyata dewasa. Makanya gak heran, banyak orang-orang yang umurnya juga udah banyak, tapi gak siap menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Makanya gak heran banyak istri-istri yang ngeluh, Pak suami saya, Pak aduh suami saya dodol Garut banget Pak. Saudara baru menghadapi satu suami yang dodol Garut itu, udah ngeluh gitu. Baru menghadapi, aduh Pak anak saya nakal banget. Ada satu ibu datang sama saya, Pak tolong Pak doain anak saya. Pak anak saya nakal banget Pak. Nakal Pak, setiap hari temennya di sekolah ada yang dia hajar, dipukul Pak. Saya udah gak sanggup. Sampai saya pulang ke rumah saya bilang dia, sini kamu ini anak brengsek banget bikin malu orang tua. Bayangin ibunya bilang anaknya brengsek saudara. Saya bilang bu, ibu anaknya baru 1 bu, anak laki-laki. Anak saya 13 bu. Yang laki-laki seumur anak ibu nih yang 6-7 tahun, di rumah saya ada 4 bu. Laki-laki semua lagi. Kenapa enggak banyak hal yang kita bisa pikul dalam kehidupan? Karena jangan-jangan begini, kita belum bertumbuh. Karena cuma orang yang bertumbuh yang bisa memikul banyak hal dalam kehidupan. Kalau suami masih jadi beban yang berat buat kita, kalau istri masih jadi beban yang berat, kalau anak-anak masih jadi beban yang berat buat kita, jangan-jangan kita belum bertumbuh. Bagaimana kita menghadapi zaman yang terus berputar, zaman yang terus berubah, bagaimana kita harus menghadapi situasi yang sulit, hari demi hari, bagaimana kita harus menghadapi masa yang sukar, kalau kita belum bertumbuh. Semua orang percaya harus bertumbuh, amin. Amin. Kita harus bertumbuh supaya banyak hal yang kita bisa pikul dalam kehidupan kita. Supaya kita gak akan mengeluh lagi buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat istri kita, buat suami kita. Kita gak akan pernah mengeluh. Karena kita percaya begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Percayakah saudara ada Tuhan yang besar dalam hidup kita? Cuma anak-anak kecil yang nggak pernah bisa menyadari bahwa ada Tuhan yang besar dalam kehidupan. Beberapa tahun ini Tuhan izinkan saya untuk melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan saya. Ada seorang anak rohani saya, 3 tahun lalu divonis dokter positif HIV/AIDS. Istrinya buang dia dari rumah. Keluarganya tidak ada yang ngurus dia. Seorang dokter gigi. Waktu di masa jayanya, wah luar biasa. Semua keluarga, waduh, dekat terus adik-adiknya. Istrinya sayang benar sama dia. Waktu ketahuan positif HIV/AIDS, semua lari pergi. Datang sama saya, dia bilang, Om, apa yang mesti saya lakukan? Saya cuma mau bilang begini, tetap bertumbuh, tetap percaya sama Tuhan. Dan saudara tahu penderitaan yang dia alami, untuk orang normal, kita punya daya tahan tubuh, kita punya kekebalan tubuh, dalam istilah medis disebut CD4. Itu orang normal punya CD4 itu 450 poin. Tapi anak rohani saya waktu dia mengalami di titik paling rendah ketika dia dihajar oleh penyakit AIDS ini saudara. CD4-nya sisa 2 saudara. Sisa 2. Secara medis 50 aja pasti lewat mati. Bagaimana enggak mau mati saudara? CD4-nya sisa 2. Dia tinggal tidur di rumah saya terpaksa tampung dia di rumah dan saya siapkan sebuah tempat tidur, saya layani dia. Dia tidur saudara dan setiap kali dia makan, maaf. Begitu dia makan 1 menit kemudian dia harus keluar. Harus ke kamar mandi. Keluarkan itu. Makan keluar sampai badannya tipis benar saudara. Itu kalau dia jalan cuma tinggal ditiup aja jatuh saudara. CD4-nya sisa 2. Saya bilang jangan pernah kecewa dengan keadaan ini. Percayalah Tuhan punya rancangan yang besar. Tahukah saudara, 3 tahun kemudian hari ini, dia ada di Papua sana. Jadi tenaga medis yang membantu orang-orang di Papua yang terpapar oleh virus HIV/AIDS. Tetap hidup sampai hari ini saudara. Karena buat saya begini bahwa sakit itu nggak ada hubungannya sama mati, saudara. Mati itu hubungannya sama waktunya udah selesai aja. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita sakit kita bisa mati. Cuma anak-anak yang berpikir kayak begitu, saudara. Orang dewasa akan bisa melihat rancangan Tuhan yang besar buat kehidupannya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah mencelakakan hidup kita. Amin. Amin. Sekarang 3 tahun kemudian, wah dia telepon saya, Om puji Tuhan sekarang saya sudah sehat, saya semakin hari semakin kuat. Bahkan bupati bilang saya harus jadi pegawai negeri tempat ini. Karena sedikit sekali tenaga medis yang mau pergi ke Papua, sementara Papua tingkat HIV/AIDS-nya sangat tinggi di Indonesia. Karena masyarakat, cara hidup masyarakatnya, karena kebodohannya mereka, sampai mereka gampang sekali terpapar oleh virus HIV/AIDS. Dan Tuhan panggil dia. Dan dia berikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani orang-orang di Papua sana. Setiap minggu dia masih telepon saya dan saya terus kuatkan dia. Enggak ada cara lain, bahwa kamu harus bertumbuh, harus jadi orang dewasa. Cuma orang dewasa yang kuat menghadapi apapun juga. Kalau anak-anak akan mengeluh menghadapi banyak hal. 2 bulan ini ada satu lagi anak rohani saya, yang sejak tahun lalu sebenarnya, maaf setiap kali dia buang air besar, kamar mandi itu selalu yang keluar darah. Orang dia pergi ke dokter, dokter cuma bilang, oh mungkin ambeien. Tapi 2 bulan kemarin dokter datang dengan sebuah diagnosa bahwa kanker stadium 4. Kanker usus besar. Sampai 2 bulan yang kemarin itu saudara, sejak 2 bulan yang lalu, maaf dia udah gak bisa buang air lagi. Sudah gak bisa. Singkat cerita bulan lalu dia harus dioperasi, dokter operasi. Dan bukan cuma ada kanker dalam usus besarnya, tapi dia juga punya kista yang beratnya udah 5 kilo. Berat
kistanya 5 kilo, saudara. Tumor di rahimnya. Dan dokter ambil, dokter operasi, dan kemudian waktu dokter harus operasi usus besarnya karena ada kanker di sana yang mulai menjalar kemana-mana. Keluarganya belum setuju untuk dioperasi kankernya. Kenapa? Karena dokternya bilang satu-satunya cara setelah dioperasi dia harus dibolongin. Jadi dia sudah nggak bisa buang air normal seperti manusia pada umumnya. Kalau kita lewat belakang, kalau dia lewat kotor aja itu dibuang lewat lubang di perutnya. Keluarganya nggak siap, keluarganya bilang, aduh bagaimana nanti kalau dia tahu dia shock lagi. Kita belum kasih tahu dia. Nanti kalau dia sadar, dia lihat ada lubang di situ, dia stres. Jadi keluarga minta waktu, dokter jahit lagi. Dibelah, dijahit lagi. Keluar dari rumah sakit, 2 minggu kemudian kondisi makin drop. Masuk lagi ke rumah sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Usus besarnya itu pecah, saudara. Pecah. Waktu saya pas ada di rumah sakit, saudara, usus besarnya itu pecah dan perutnya itu meletus, saudara, kayak ban motor meletus, saudara. Karena waktu usus besarnya itu pecah, saudara, kotoran manusianya, kotorannya dia itu nggak bisa lari kemana-mana, memenuhi perutnya, butuh ruangan untuk keluar. Dan akhirnya bekas jahitan itu, saudara, bekas jahitan itu. Ngeluh, mereka akan nangis, mereka akan bersungut-sungut. Saya mau bilang begini, nangis bersungut-sungut tidak akan pernah selesaikan masalah dalam kehidupan. Amin, saudara? Ada yang bisa menyelesaikan masalah cuma gara-gara bersungut-sungut? Ada kalau kita menangis kemudian masalah selesai? Bertumbuhlah, sebab kalau kita bertumbuh ada banyak hal yang bisa kita pikul dalam kehidupan. Itu persiapan terbaik yang bisa kita kerjakan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Itu persiapan terbaik yang bisa kita kerjakan karena kita tahu sekarang ini masanya sukar. Kesulitan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh, gak ada cara lain. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Ada yang tanya, saya tanya begini, Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Ada yang jawab begini, Pak, pelayanan. Saudara berpikir pelayanan bisa bikin saudara bertumbuh? Saya ketemu dengan banyak pelayan yang tidak bertumbuh. Saya ketemu dengan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja yang gak bertumbuh, saudara. Makanya banyak sekali pelayan yang kayak kutu loncat, saudara. Kecewa di sini, gampang, cuma anak-anak yang gampang kecewa, saudara. Betul nggak? Kalau orang yang dewasa nggak pernah kecewa kan? Betul nggak? Kita nggak gampang kecewa dong. Cuma anak-anak yang gampang kecewa. Jadi saya pikir begini, pelayanan bukan cara terbaik supaya kita bisa bertumbuh. Justru sebaliknya, kalau kita bertumbuh, kita akan melayani Tuhan. Amin. Nggak bisa diputer, nggak bisa diganti begini. Oh, kalau kita pelayanan maka kita akan bertumbuh. Nggak bisa. Satu-satunya cara kalau kita mau bertumbuh adalah yang pertama. Dengar, ini cara terbaik kalau kita mau bertumbuh. Benih itu
Injil Yohanes pasal 10 bilang begini, benih itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Enggak ada cara lain kalau kita mau bertumbuh kecuali kita mati. Sudah mati saudara? Sudah? Belum ya? Ada cerita. Ada seorang pengusaha di Surabaya punya pembantu namanya Inem saudara. Ini kisah nyata saudara, kisah nyata. Karena yang baptis teman saya, Inem setelah dilayani oleh bosnya terima Tuhan Yesus. Kemudian pengusaha ini panggil teman saya, seorang hamba Tuhan dari Pati. Dipanggil, Pak Pendeta bisa datang ke Surabaya Pak. Ada apa Pak? Ini Pak, pembantu saya terima Tuhan Yesus dan dia mau dibaptis. Pak Pendeta bisa tolong datang ke sini nggak baptisin dia. Teman saya datang dari Pati, bertemu sama keluarga ini, dan kemudian diperkenalkan sama si Inem. Inem, ini pendeta yang mau baptis kamu. Pengusaha bilang sama ini pendeta, Pak tolong dibaptis pembantu saya, tapi tolong Pak sebelum dibaptis dikasih pengarahan dulu. Kenapa harus dibaptis, apa artinya baptisan. Oke, dipanggil si Inem, Nem, sini Nem, kamu percaya Yesus? Percaya Pak. Kamu sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus. Kamu enggak takut dibuang sama keluarga kamu? Enggak takut. Kamu mau benar-benar dibaptis? Mau Pak. Kamu udah tahu apa arti baptisan? Belum Pak. Kamu udah pernah baca Alkitab, Nem? Belum pernah. Kamu bisa baca Alkitab, Nem? Sedikit-sedikit. Karena saya cuma sampai kelas 3 SD Pak. Saya cuma bisa baca sedikit-sedikit. Teman saya udah mulai pusing saudara. Bagaimana cara menjelaskan apa artinya baptisan kepada si Inem? Teman saya mulai pusing. Waktu dia mulai pusing, tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat buat dia. Untuk mengatakan sesuatu kepada Inem. Teman saya panggil, Nem, sini. Kamu benar mau dibaptis? Mau Pak. Sekarang dengar ya. Baptisan itu artinya begini. Nanti kamu masuk ke kolam itu sama-sama saya. Kalau kamu masuk saya tenggelamin dalam kolam itu, kamu mati. Waktu saya tenggelamin kamu mati. Inem udah mati di sana. Kemudian saya keluarin kamu Nem dari air. Nah Inem itu udah bukan Inem yang lama lagi. Inem yang baru. Kamu ngerti Nem? Ngerti Pak Pendeta. Siap dibaptis? Siap. Singkat cerita dibaptislah si Inem. Setelah dibaptis teman saya kembali ke Pati. Kehidupan berjalan seperti biasa. Saudara tahu apa yang dilakukan Inem besok harinya? Mulai besok harinya setiap sore Inem keliling kompleks perumahan itu. Dia kumpulin semua pembantu-pembantu, rekan-rekan sejawatnya. Dia mulai injilin, kalian semua harus percaya Yesus. Kalau enggak kalian mati semua. Wah, serem banget. Saya pikir belum ada pendeta yang berani khotbah kayak Inem. Dia kumpulin tiap hari pembantu-pembantu saudara. Kadang-kadang dia bikin grup komsel, kadang-kadang penginjilan perseorangan satu-satu. Dan rupanya selama 1 minggu dia lakukan itu saudara, ada yang gak seneng. Satpam perumahan itu gak seneng, lapor sama bosnya, bos tolong jaga si Inem bos. Kita di sini sudah punya agama bos. Gak semua orang seneng dengan caranya si Inem. Kalau ada yang gak seneng bos, bisa mati dia bos, bisa dibunuh. Bosnya udah mulai ketakutan saudara, dipanggil si Inem, Nem, sini Nem, kamu gak takut Nem? Itu lihat tuh, udah banyak orang yang mulai ngeluh. Kenapa sih kamu mau nginjilin banyak teman-teman kamu? Udah mendingan kamu diam aja, yang penting kamu udah selamat. Karena bosnya bilang, kalau ada yang gak suka sama kamu Nem, kamu bisa dibunuh. Kamu bisa mati Nem. Kamu gak takut mati? Si Inem senyum saudara. Di depan bosnya dia senyum-senyum saudara. Dia bilang begini, bos, kenapa saya takut mati? Kan waktu saya dibaptis Pak Pendeta bilang saya udah mati. Waktu saya dibaptis kan saya udah mati bos. Itu pendeta bilang gitu. Waktu kamu masuk Nem, kamu itu udah mati. Lah kalau saya udah mati kenapa saya takut mati? Cuma orang yang sudah pernah mati yang gak pernah takut mati. Amin. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Kita harus mati. Buat saya gini, Inem itu dalam kebodohannya punya pemahaman yang top banget tentang ikut Tuhan. Mati, saudara. Ikut Tuhan itu nggak bisa hidup, kita harus mati. Mati, baru kita bisa hidup.
Saudara pernah ketemu dengan orang mati? Pernah lihat orang mati? Itu diapa-apain saudara, enggak akan bilang apa-apa, enggak akan komplain dia. Begitu ya Pak ya? Itu saudara mau peti matinya, saudara mau lempar-lempar, dia akan enggak komplain. Enggak akan komplain dia, percayalah. Kalau saudara enggak percaya, saudara boleh coba nanti. Kalau ada orang mati. Saudara bilang sama teman-teman, yuk kita lempar-lempar. Dia enggak akan komplain, paling keluarganya yang marah. Dia enggak akan bangun dari petinya dan kemudian, hei hati-hati bre. Enak aja lu pikir gue mainan. Dia percaya dia nggak akan komplain. Saudara mau tebalikin, mau tunggingin, mau kepalanya di sana, kepalanya di sini. Masa bodoh buat dia. Itu orang yang mati. Saudara sudah mati? Kalau belum mati, salah satu tandanya suka banyak komplain nih. Semua yang nggak seneng, nggak sesuai dengan keinginan kita, kita komplain. Kita susah sekali beradaptasi. Kita sulit sekali menerima keadaan-keadaan tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita ngomel, kita marah buat situasi-situasi yang kita nggak kehendaki terjadi, tapi Tuhan izinkan kita marah. Saudara, saya mau bilang ini, saudara marah, mau marah sampai habis energi saudara, keadaan tidak pernah berubah. Karena saya percaya begini, Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tugas kita jalan aja bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Dia berkata bahwa rancanganku bukan kecelakaan buat kamu. Walaupun kesulitan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, dia tetap berkata rancanganku bukan kecelakaan. Sakit penyakit yang kita alami itu bukan kecelakaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu cuma cara Tuhan untuk buat kita punya kesempatan untuk lihat mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kalau nggak ada kesulitan, kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada sakit penyakit, bagaimana kita bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita? Cuma orang yang bertumbuh, cuma orang yang dewasa yang bisa menerima hal kayak begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Mati yang pertama. Kita harus mati, ini daging kita, ego kita nih harus mati. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Yohanes pasal 15 ayat 4 bilang begini, kamu ini cuma ranting, kita ini cuma ranting. Kalau kita bisa, itu percayalah begini, karena ranting itu melekat kepada pokoknya. Tapi kalau ranting ini dicopot dari pokoknya, dia bukan apa-apa. Memang yang menghasilkan buah adalah ranting, tapi ranting bukan apa-apa kalau dia nggak melekat kepada pokoknya. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita bilang begini, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa berbuat apa-apa, itu karena kita tinggal di dalam Dia. Amin. Itu pasti karena Dia. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Mazmur pasal yang ke-92 bilang begini, siapa yang tertanam dalam rumah Tuhan akan bertunas dalam pelataran Allah. Dia seperti pokok aras, pohon aras di atas gunung Libanon, seperti pokok kurma. Sampai tua tetap menghasilkan buah, menjadi apa? Gemuk dan segar. Jadi makin tua, makin gemuk, makin segar, nggak ada salahnya. Itu firman Tuhan juga. Amin. Amin. Amin yang gemuk. Sampai tua tetap gemuk katanya. Dan segar menghasilkan buah. Jadi nggak ada yang salah saudara jadi gemuk. Ayat itu bilang begini. Siapa yang tertanam di dalam rumah Tuhan? Cara kedua supaya kita bisa bertumbuh, yang pertama tadi mati. Yang kedua kita harus ditanam. Benih itu harus ditanam di dalam rumah Tuhan. Benih itu harus ditanam di tanah yang subur. Rumah Tuhan itu tempat yang subur. Rumah Tuhan itu di mana sih? Percayalah rumah Tuhan itu bukan cuma sekedar gedung gereja kayak begini saudara. Rumah Tuhan itu Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tolong ditayangkan Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Ini ayat terakhir yang saya mau baca buat kita. Sebelum kita sama-sama akan berdoa. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kita katanya. Tidak bisa berbuah, tidak bisa bertumbuh,
jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal dalam Dia. Pertanyaannya buat kita, saudara sudah tinggal dalam Tuhan? Wajahnya kayaknya wajah-wajah yang luar biasa. Ini saudara wajah orang Kristen semua nih. Kelihatan wajahnya. Saudara sudah tinggal dalam Tuhan? Betul? Tinggal dalam Tuhan itu Yohanes pasal 5 ayat 4, 15 ayat 4 ini bilang begini. Tinggal dalam Tuhan itu paralel dengan apa? Tuhan tinggal dalam kita. Bukan cuma sekedar kita tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan juga harus tinggal dalam. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen begini, Pak saya udah tinggal dalam Tuhan Pak, saya udah percaya, saya sudah pelayanan, saya sudah aktif di gereja. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya ke gereja saya Pak, nomor anggota saya ada Pak? Ada nomor anggota saya mau bilang begini, tinggal dalam Tuhan itu bukan bicara soal tinggal jadi anggota gereja, bukan itu saudara. Tinggal dalam Tuhan itu kalau saudara mau tahu apakah kita sudah tinggal dalam Tuhan atau belum, lihat apakah Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita atau belum. Enggak cukup kita cuma rajin ke gereja, tapi Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Di tangan saya ini ada air mineral saudara. Saya nggak usah sebutin namanya, percaya ini air mineral. Karena dia bukan sponsorship khotbah ini. Kalau dia yang sponsorin khotbah ini mungkin saya akan sebut namanya. Saudara, air mineral ini percayalah. Di tangan saya ada air mineral. Kalau saya punya sebuah batu, saudara, tolong saudara berimajinasi. Saya masukin sebuah batu ke dalam air ini. Saya tenggelamkan batu itu dalam botol ini yang berisi air. Kita bisa menyebutnya begini, batu di dalam air. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apakah air ada di dalam batu? Saudara mau rendam batu itu 20 tahun, 30 tahun, percayalah batu itu memang ada di dalam air. Tetapi air belum tentu ada dalam. Kita bisa buktikan, kita keluarin, kita keringin dia. Kita ambil tisu, kita keringin dia. Kita ambil kain, kita keringin dia. Saudara pres dia, saudara pencet dia. Batu itu saudara tangan saudara pencet. Apa keluar air? 20 tahun waktu saya taruh di sini, 20 tahun yang lalu waktu saya taruh dia di dalam air ini, dia keras. 20 tahun kemudian saya keluarin, saya pencet, masih keras saudara. Ternyata begini, tinggal dalam air enggak otomatis membuat air tinggal dalam batu itu. Itu kekristenan kita kadangkala. Kita bilang begini, kita tinggal dalam Tuhan. 20 tahun, 30 tahun, wah Pak, zaman-zaman penjajahan dulu saya dulu jadi orang Kristen Pak. Wah masa-masa sulit saya udah jadi orang Kristen. Saya mau lihat begini, apakah Kristus ada dalam hidup kita atau enggak? Itu kan persoalannya. Bukan cuma sekedar kita jadi Kristen. Kalau cuma sekedar jadi Kristen ada banyak orang jadi Kristen. Tapi belum tentu kekristenan kita membuat begini, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Batu itu kita keluarin, kita terus tetap keras. Saudara ketemu dengan banyak anak Tuhan, makin ditekan makin keras kita. Makin keras kita, makin keras. Makanya rumah tangga masalah bukan tambah selesai malah tambah hancur, tambah kacau balau. Kenapa? Semuanya keras. Orang Kristen. Suami ngotot, istri ngotot. Anak-anak ngotot, orang tua lebih ngotot lagi. Bagaimana mau selesai? Kita masih keras sekali. Kita nggak bisa ditekan, kita keras. Tapi coba seandainya saya ganti batu itu dengan sebuah tisu, selembar tisu, saya masukin ke dalam air ini. Tisu ada dalam air. Pertanyaannya, apakah air ada dalam tisu? Enggak butuh puluhan tahun untuk bikin tisu yang ada dalam air ini jadi lembut. Taruh aja dia 1-2 menit dalam air ini, percayalah waktu kita keluarin, dia jadi begitu lembut. Kenapa? Karena ada air yang merasuk dia. Kenapa kita nggak bertumbuh? Karena jangan-jangan begini, kita tinggal dalam Tuhan tapi Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Makanya kita masih keras, kita hadapi kesulitan. Yang keluar dari hidup kita bukan realita Kristus. Kalau tisu itu, saya cabut, saya angkat, saya pencet, waktu saya tekan dia saudara, yang keluar apa? Saya pencet lagi, yang keluar apa? Setiap kali saya pencet, yang keluar adalah, harusnya orang percaya waktu kita ngalamin tekanan, yang keluar dari hidup kita adalah realita Kristus. Lembut, rendah hati,
mengucap syukur, tetap memuliakan Tuhan, tetap setia. Waktu kita ditekan itu yang harusnya keluar. Kalau belum itu yang keluar, jangan-jangan kita cuma sekedar tinggal dalam Tuhan dan Tuhan belum tinggal dalam kita. Tempat yang paling subur supaya kita bisa bertumbuh adalah kita tinggal dalam Tuhan dan biarkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Cuma orang-orang yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidupnya yang akan terus bertumbuh. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan hari ini. Tapi saya cuma mau bilang begini. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kita harus mulai mempersiapkan diri kita. Akan datang masa yang sukar. Kesulitan datang silih berganti. Saya nggak punya tips lain yang bisa menolong kita. Kalau masa yang sukar itu datang. Saya cuma mau bilang begini, bertumbuhlah. Karena cuma orang yang bertumbuh yang siap menghadapi semua banyak hal dalam kehidupan. Cuma orang yang bertumbuh yang bisa pikul banyak hal dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Matikan ego kita. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh? Tertanam di dalam Tuhan dan biarkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari pemain musik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi satu hal yang saya tahu begini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang nggak pernah berubah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. 400 tahun Israel dijajah di Mesir. Tapi Tuhan datang kepada Musa dan Tuhan berkata, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku mendengar, aku melihat, aku mengetahui kesengsaraan umatku. Dia Allah segala zaman. Dia Allah yang bekerja dulu. Dia tetap Allah yang bekerja sekarang. Dia Allah yang terus bekerja sampai selama-lamanya. Dulu dia lakukan perkara yang ajaib. Percayakah saudara bahwa hari ini Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib juga? Percayakah saudara bahwa besok dia bisa melakukan perkara yang ajaib? Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Zaman tidak bisa merubah kebesaran Tuhan. Situasi yang sulit tidak bisa merubah kebesaran Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam Tuhan. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Cuma orang-orang yang dewasa yang akan melihat perkara-perkara yang besar. Cuma orang-orang yang bertumbuh yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita nggak bertumbuh, banyak hal yang terasa berat buat kita. Banyak hal yang terlalu sulit buat kita. Saya cuma mau bilang bahwa firman Tuhan berkata begini, bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tidak ada pencobaan yang terlalu besar buat kita. Kalau sampai saudara berkata bahwa Pak, persoalan ini besar Pak, kesulitannya besar Pak, sulit buat saya Pak. Saya mau bilang firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jangan-jangan bukan persoalan yang terlalu besar. Jangan-jangan kita menghadapi persoalan itu sebagai anak-anak. Karena buat anak-anak terlalu banyak persoalan yang besar. Terlalu banyak persoalan yang sulit. Tapi buat orang dewasa, tidak ada persoalan yang terlalu besar. Semuanya kita hadapi. Sehingga kita bisa berkata sebagaimana firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita memutuskan untuk tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kita memutuskan tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kita akan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Amin. Oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjaga-Mu untuk memuliakan-Mu. Pagi hari ini saya percaya kita semua mau janji untuk ikut Tuhan seumur hidup kita. Kita mau janji kita gak akan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Kita butuh kekuatannya, kita butuh kuasanya. Percayalah kalau kita bertumbuh di hadapannya, ada banyak hal yang kita bisa pikul dalam kehidupan. Apa gunanya kita ikut Tuhan, tapi kita terus mengeluh kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit. Yang Tuhan mau kita ikut Dia dan kita gak pernah ngeluh. Karena percayalah Dia pasti berikan kekuatan buat kita. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang ada mungkin karena kita belum bertumbuh jadi orang-orang yang dewasa. Percayalah kalau kita dewasa, ada banyak hal yang kita bisa pikul dalam kehidupan. Makanya hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bertumbuhlah. Itu keputusan terbaik yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Bilang, Tuhan, aku mau bertumbuh di hadapan-Mu. Sebab banyak hal yang aku bisa handle dalam kehidupan. Ada banyak hal yang bisa aku pikul dalam kehidupan ini, Tuhan. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Aku percaya kekuatan-Mu akan jadi kekuatanku mulai hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya untuk-Mu. Seluruh hidupku, Tuhan.
anugerah-Mu dicurahkan atas jemaat-Mu Tuhan. Mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-sama dengan Tuhan mereka akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Kami sadar kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Biar apapun yang terjadi, dunia tahu bahwa ada Kristus dalam hidup kami. Biar realita Kristus terlihat dalam hidup setiap kami. Hamba berhenti bicara Bapa, karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan sampai tuntas dalam hidup setiap kami. Sampai Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih akhirnya kami tahu bahwa Iya, salam. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon Makarau yang sudah melayani firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ya, informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita Bapak Ibu bisa memperolehnya di glowing yang ada. Dan kami juga siapkan slide yang sama-sama kita menyimak kegiatan kita sepanjang minggu ini. Di setiap Selasa pukul 19 di Glotor lantai 6. Kita ada Komsel GSG dan juga ada 2 pengerja dan terbuka juga buat jemaat Tuhan mau terlibat di dalamnya, silakan datang di setiap hari Selasa. Lalu di setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu dan hari Rabu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rama dan kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir di ibadah pagi hari ini datang di ibadah hari Rabu pukul 19 di Glotor lantai 7. Dan di setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan 12 kita ada doa puasa bersama kami di pastoral yang ada dan terbuka juga buat jemaat Tuhan yang mau terlibat di dalam, silakan datang di setiap hari Kamis. Dan di setiap hari Sabtu pukul 4.45 kita ada doa fajar bersama dengan pengerja yang ada dan kami mengharapkan juga jemaat Tuhan yang mau terlibat di dalamnya silakan datang di Glotor lantai 6 setiap hari Sabtu. Di setiap hari Sabtu pukul 18 ada ibadah GSG atau pemuda dan hari Sabtu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anta Kirana. Jemaat Tuhan yang punya anak muda silakan diajak untuk datang di setiap hari Sabtu pukul 18. Dan minggu depan kita ada dibawa ke lantai 6 ikut ibadah sekolah minggu.